Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reni Kesha Angelita Eno dari kelas A5 Keperawatan semester 1, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pergaulan bebas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah agama Kristen. Pergaulan bebas merusak iman Kristen remaja. Pergaulan bebas merupakan suatu sikap pergaulan yang membuat perilaku terhadap remaja menjadi menyimpang ke hal yang tidak wajar serta melewati suatu batas-batas dari kewajiban, aturan, serta norma yang berlaku. Umumnya pergaulan bebas terjadi dikarenakan salah memilih lingkungan pertemanan serta rasa penasaran dan sikap labil yang masih melekat pada remaja, membuat remaja menjadi tertarik untuk mencoba hal-hal yang belum pernah dirinya lakukan, karena kebanyakan remaja ketika memilih pergaulan, mereka hanya mementingkan kesenangan saja dan tidak memikirkan apakah orang yang diajak bergaul merupakan orang baik atau bukan. Pergaulan bebas harus dihindari sejauh mungkin karena bisa menyebabkan sikap pada seseorang remaja menjadi tidak karuan serta menyimpang dari hal-hal agama dan merujuk ke banyak hal-hal negatif yang berbahaya bagi masa depannya. Oleh karena itu, para remaja khususnya remaja Kristen harus paham dan mengerti bagaimana menyikapi pergaulan yang terjadi di zaman ini dengan mengetahui ciri-ciri dari pergaulan bebas tersebut. Ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, keingintahuan yang lebih tentang hal-hal yang berbau negatif seperti narkoba dan pornografi. Kedua, memiliki kecanduan dan cenderung mengajak orang lain untuk melakukan hal negatif tersebut seperti menggunakan narkoba ataupun seks bebas. Ketiga, cenderung sering mengonsumsi minuman keras atau alkohol. Faktor penyebab. Yang pertama, keadaan dalam lingkungan keluarga yang hancur. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua menyebabkan remaja mencari rumah dan kesenangan baru di luar sehingga terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hal ini bisa terjadi dikarenakan perasaan remaja yang kurang bahagia serta rasa keingintahuan yang tinggi terhadap suatu hal. Yang kedua, perkembangan iptek yang berdampak negatif. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi sudah sangat pesat sehingga untuk mencari hal negatif itu sangat mudah, yang menyebabkan seorang remaja bisa mencari hal-hal yang ia inginkan dengan mudah. Yang ketiga, dasar-dasar agama yang kurang kuat. Karena banyak remaja yang tidak lagi memperdulikan tentang ajaran agamanya dan menganggap agama merupakan suatu hal yang tidak lagi eksis, serta ketidakpedulian orang tua akan pendalaman iman dari anaknya membuat remaja semakin mudah untuk terhasut ke dalam hal-hal negatif. Etika dalam pergaulan harus diterapkan kepada remaja-remaja yang mulai beranjak dewasa, terlebih lagi dalam hal ajaran agama. Etika pergaulan merupakan sikap yang harus kita terapkan dalam kita bergaul atau berinteraksi dengan orang lain agar terhindar dari pergaulan yang membawa dampak buruk. Dalam Alkitab, etika dititik beratkan pada pikiran, hati, motivasi, perasaan, imajinasi, dan sebagainya. Etika merupakan suatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah dan juga manusia dengan bertindak dan berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Bagi remaja dunia, tubuh merupakan hal untuk ia melakukan kesenangan atau memuaskan nafsu duniawi belaka, sedangkan bagi remaja Kristen, tubuh merupakan bait suci Allah yang hidup dan kudus yang harus dijaga dengan sebaik mungkin. Alkitab mengajarkan bahwa kita sebagai remaja Kristen adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kita dipilih sebagai anak Tuhan dikarenakan kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Dalam firman Tuhan pada 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Firman ini harus selalu kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, dan firman ini mengingatkan kita bahwa kejahatan itu hanya selangkah saja dari posisi kita sekarang. Biarlah pergaulan kita sebagai remaja di zaman sekarang harus didasarkan firman Tuhan supaya iman Kristen kita tidak goyah dan patah, serta kita tidak menyimpang dari apa yang menjadi rencana Tuhan di hidup kita. Dan hendaklah kita selalu taat dan teguh kepada firman Tuhan dan menjadi generasi pembawa terang
yang membawa perubahan terhadap zaman yang makin kejam ini, serta kita dapat menerima bukti janji Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita karena Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita dan mengingkari apa yang Ia janjikan di hidup kita. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Untuk itu, dekatkanlah lagi diri kita kepada Tuhan agar terhindar dari pergaulan bebas yang jahat itu. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sementara. Tetapi jika kita hidup di dalam Tuhan, maka semuanya akan terasa damai dan indah pada waktunya. Kitalah yang menentukan arah dari hidup kita sendiri sebagai seorang remaja Kristen." Adapun ayat-ayat Alkitab yang menentang melakukan pergaulan bebas, yaitu Kolose 3 ayat 5. "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Seks bebas adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi najis atau kotor di mata Allah, karena seks bebas membuat hasrat yang salah semakin besar. Kedua, 1 Korintus 6 ayat 13-20 menjelaskan bahwa seks bebas adalah sebuah dosa terhadap dirinya sendiri dan berarti dosa terhadap Roh Kudus yang diam di dalam orang Kristen. Yang ketiga, Efesus 5 ayat 18. "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Kata bahasa Yunani untuk hawa nafsu berarti hidup yang disia-siakan, tidak bermoral, tidak bersusila, berfoya-foya. Seorang Kristen juga harus menjauhkan diri dari kemabukan. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Devin Runtukahu. Saya lulusan profesi nurse Unpid. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how Unpid had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan
yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPI, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.